Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk yang game tower yang keempat. Nah, di sini minggu kemarin kita udah berhasil menjadikan seperti ini. Ini hasilnya ya. Nah, ini kalau misalkan pelurunya berganti menjadi bukan yang bulat seperti ini, mungkin itu speednya aktif ya. Dan terus di sini ya kita kemarin udah membuatkan grup seperti ini ya. Grup enemy, grup tower, ini bisa di minimize seperti ini. Grup dragging tower, nah ini sudah bisa seperti ini ya. Nah, jadi biar bisa nanti kalau misalkan di modulnya itu memasukkan ke dragging towernya, kita tinggal buka yang dragging towernya aja ini. Ya, jadi seperti ini gitu ya. Coba misalkan masukkan di enemy ya, berarti yang enemy yang ini. Ya, nah jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan di modul ini ya. Modul di sini kita akan membuat sistem beli tower dengan poin ya. Nah, kita akan membuat sistemnya. Jadi si towernya tersebut itu tidak akan bisa aktif dengan apa di sini. Dengan ini kan kita bisa mengaktifkannya bebas gitu ya, tanpa harus ada pembelian berapa poin yang kita punya dan sebagainya gitu ya. Ini bebas kita mau buatkan seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan buatkan untuk yang sistem dragging beli tower ini ya. Nah, di sini pertama itu kita langsung masuk aja ke praktekannya. Nah, di sini ini ada di dragging tower ya. Kita akan menambahkan gitu ya di sini sub event ya. Sub event dari apa namanya? Sistem ketika sentuh ini ya. Nah, ini kita akan menambahkan sistem poin lebih besar sama dengan yang compare variabelnya ini lebih besar sama dengan 25 gitu ya poinnya. Nah, nanti maka tower itu akan muncul gitu, baru muncul gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kita akan masukkan dulu saja. Nah, di sini kalian klik yang dragging tower ya. Cara bacanya seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan sub event di sini ya. Nah, ini klik kanan. Ya, di sini klik add, klik sub event. Nah, di sini dipilih sistem. Nah, di sini compare variable, kalian pilih compare variable. Nah, setelah pilih compare variable di sini, kalian pilih yang poin. Ya, poinnya itu ketika compare variabelnya itu ketika lebih besar sama dengan 25 ya. Ya. Ketika lebih besar sama dengan 25, nah maka nanti dia akan muncul gitu ya. Muncul apa namanya? Bisa ngebeli towernya tersebut gitu ya. Nah, ini di down kan. Nah, jadi seperti ini ya. Sistem poin lebih besar dari 25. Nah, nanti hasilnya apa di sini? Ya, actionnya itu apa? Nah, di sini lalu pindahkan action set sentuh to 1 ya dari event nomor 3 kepada action event nomor 4 dengan cara di drag saja. Nah, ini ya. Jadi nanti pada saat poinnya lebih besar dari 25, nah ini dia kondisinya akan apa namanya? Ke sentuh 1 gitu ya. Nah, ini. Kondisi sentuh 1 itu apa? Maka towernya itu aktif gitu ya. Nah, ini seperti ini kita drag aja. Nah, kita drag aja. Nah, ini yang di atas ini ya. Nah, kita drag aja ke bawah sini. Sorry. Duplikat atau drag ya? Sebentar saya cek. Oh, hanya drag aja yang dipindahkan ya. Yang atas sini jadi dipindahkan ke bawah sini. Ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya di bawah sini, Di bawah sini tambahkan sub event. Kita akan menambahkan sub event else dari event nomor 4. Nah, berarti dari event yang ini ya, sistem yang lebih besar dari 0 ini, lebih besar sama dengan 25 ini, yang di sistem yang sentuh 1 ini, ya berarti di ini yang di 4 ini. Nah, di sini di mana kondisi ini nanti akan diisi dengan action untuk menunjukkan kalau poin pemain kurang gitu ya. Nah, untuk sementara dibiarkan kosong terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ada actionnya ini belum ada gitu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahin else-nya aja di bawah sini. Nah, ini tinggal tambahin else-nya aja di bawahnya. Di sini kita bikin sub event lagi, klik kanan, add sub event. Gitu ya. Dari sini pilih sistem, cari samakan else. Seperti ini. Ya, hanya dimunculkan seperti ini. Jadi else seperti ini.
ya. Nah, oke, selanjutnya setelah kita menambahkan else-nya, nah ini pada event nomor 10 tambahkan action. Nah, event nomor 10 itu apa di sini? Ya, event nomor 10 itu ada, nah ini ya, subtract 25 form point. Subtract itu itu adalah berarti mengambil ya, jadi mengambil poinnya tersebut. Nah, kalau misalkan ini kan posisi di mana ketika tower itu misalkan diaktifkan gitu ya. Nah, ketika kita aktifkan tower tersebut, maka dia akan mengurangi poinnya itu sebesar 25. Nah, ini ya di sini ya. Di yang else, yang ini posisi 10 ya. Di sini kita masuk ke sini. Nah, ini di else yang ini ya. Nah, kita tambah add action di sini. Ya, add action. Nah, di sini tadi apa? Sistem subtract form point. Oke, pilih sistem. Di sini kalian pilih subtract form. Nah, untuk poinnya di sini kita berarti subtractnya 25 poin. Jadi untuk mengaktifkan tower itu butuh 25 poin ya. Nah, ini subtract 25 form point. Nah, selanjutnya itu setelah kita memasukkan subtract 25 form point ya. Di sini kembali ke layout games, buat layer baru dengan nama UI, lalu tambahkan objek teks dan beri nama text point pada layer UI. Nah, di sini ini kita tambahkan apa namanya? Layer baru dengan nama UI. Nah, oke. Di sini silahkan pilih layernya. Nah, di sini diklik aja, di add. Nah, di sini di rename namanya UI. Nah, seperti ini ya, UI. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita menambahkan layer UI ini, nah di sini ada menambahkan inputan teks ya untuk menampilkan text pointnya. Nah, ini silakan di layout game. Bentar, ini masuknya ke layout yang mana ya? Kita cek dulu. Text point. Nah, di layar UI ya. Jadi untuk text point ini ada di layar UI. Nah, jadi ini sebagai layer dari background, layer objek, terus layer UI, terus gitu ya. Nah, jadi ada beberapa layer yang kita buatnya. Ini maksudnya ke layer UI untuk point ini. Nah, oke. Ini di save dulu ya, jangan lupa. Di sini berarti layer UI yang harus terklik. Di sini klik kanan, insert new object. Di sini pilih text. Ya, kalian tulis text point. Seperti ini. Di insert. Nah, ini tempatkan di mana aja. Nah, ini di sini terlihat ya. Jadi layarnya ini ada di layar UI. Nah, jangan sampai salah apa namanya? Memasukkan layarnya ya. Nah, khawatirnya salah kalian memasukkan layar ke layar BG gitu. Misalnya gitu. Nanti ini nggak bisa dipindah-pindah kalau misalnya teksnya. Nah, ini khawatir tidak tersimpan gitu ya. Ketika kalian memunculkan teks seperti ini, kalian di save dulu aja. Khawatir terclose sendiri konstruknya gitu ya. Karena untuk teks ini tidak tahu ya, teks ini ketika kita ngerubah font atau misalkan ngerubah color itu dirasa sangat berat gitu ya. Jadi kadang not respon tuh. Jadi seperti itu. Ini tinggal dirubah ukurannya aja. Ini kita sesuaikan ukurannya berapa. Ini ukurannya adalah 48 ya. Artinya 48. Bebas ininya ya. Misal kalian. Di sini warnanya kita kasih putih. Ini, nah kalau tidak terlihat, maka ini kurang diperbesar. Jadi seperti ini. Nah, untuk teksnya kita ganti jadi poin 0. Nah, untuk kondisi awal. Ini ya, poin 0 seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, sudah. Seperti ini ya untuk teksnya. Nah, oke. Kalau position atau misalkan size ini nggak terlalu berpengaruh sih ya. Ini kan disimpannya di sini, jadi kita nggak perlu sesuaikan dengan yang ini juga nggak apa-apa. Nah, terus di sini ada paling ini yang horizontal alignment left dan initial visibility visible berarti aktif. Nah, di sini ada vertical alignment, ini center untuk positioningnya. Nanti ada di tengah-tengah gitu ya. Terus di sini ada hotspotnya center juga. Oke.
Ini, nah ini horizontal alignment left, vertical alignment ini center, hotspot ini center juga. Wah, ini ke sini. Oh, hotspotnya ini tadi. Sorry. Hotspotnya biar seperti ini aja. Ini disenterkan aja seperti ini. Itu tidak berpengaruh sih terhadap ini, hanya sebagai apa ya namanya? Sebagai selera saja sih sebenarnya. Ya. Nah, oke. Selanjutnya di bawah sini untuk text point ini, jadi text point ini akan menggunakan flash. Jadi flash di sini, jadi ada kemungkinan kalau misalkan udah punya poin 225, nah nanti dia bisa beli tower, nah dia akan menghilang si poinnya tersebut. Kalau udah nyampe 25 lagi, nanti bisa menghilang. Misalnya seperti itu ya. Ini kita akan text pointnya akan kasih flash. Ini sorry. Flash tersebut nanti ini yang poin ini adalah jadi untuk munculnya tersebut jadi tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada behaviornya. Nah, ini kasih behavior. Di sini di add behaviornya flash. Nah, seperti ini. Ini behaviornya udah muncul. Masuk belum? Close kayaknya. Udah. Flash ya ini ya. Udah masuk ke sini behaviornya. Nah, terus di bawah sini ya kembali ke event game, pada event nomor 5 tambahkan action. Nah, ini di sini text point flash 0,1 on 0,1 off for 1 second. Ya, oke. Di sini kita tambahkan di yang kondisi else ya. Di sini. Kondisi else-nya itu ada di sini ya, addiction. Nah, tadi dipilih text point. Text point dipilih. Ini flash ya. Ini pilih yang flash di sini. Nah, flashnya di sini 0,1, 0,1, 1. Sebentar, saya cek. 0,1, 0,1, 1 second. Ini udah benar ya. Ini defaultnya seperti ini. Ini di-down-kan aja. Jadi seperti ini ya. Oke. Kita coba cek. Ini poinnya belum ada gitu ya. Nanti saja dicek ya. Nah, terus di sini tambahkan action pada event nomor 10. Nah, action pada nomor 10 ini text point, set text point. Nah, ini variable point ya. Nah, ini untuk memunculkan variable point. Jadi untuk mendeteksi poinnya itu ada berapa gitu ya. Karena ini di yang nomor 10 ini kan ada subtract ya. Jadi akan mengurangi poin variable tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita cek. Nah, ini ya. Text point, set text to point. Poinnya ini variabelnya ya. Nah, oke. Kita ke yang nomor 10. Nah, di sini ya. Di addiction. Nah, di sini kalian pilih teks ya. Sini kalian pilih set point, text point. Nah, set text. Set text. Tadi aja set text di sini. Nah, di sini dituliskan aja point ini. Nah, jadi untuk pemanggilan variabel itu pakai n seperti ini, point. Nah, ini ya. Yang variabelnya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke, sudah ya. Text point-nya ini berarti point, ini variable point. Nah, oke, selanjutnya itu pada event nomor 1 tambahkan action. Nah, action di event nomor 1. Di sini add to point 100. Jadi kalian akan diberikan di game ini akan diberikan saldo poin yaitu 100 poin gitu ya. Nah, di sini untuk poinnya tersebut ya nanti akan diberikan 100 poin, dan terus di sini text point set text to point nya ini kita rubah ya. Tadi kan teksnya itu text point 0 ya. Nah, kita rubah di sini poin itu ya poin 100 ini gitu ya. Nah, karena udah di add 100 poin ini. Nah, oke. Kita ditambahkan di on star layout yang pertama. Nah, ini ya. Ini di addiction.
pilih sistem, di sini add to, pilih poin. Nah, ini 100 poinnya. Terus di sini pilih addiction, terus di sini pilih teks. Nah, set teksnya sama kalian set teks ya. Set teksnya di sini poin. Nah, ini poin ya. Oke. 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 Selanjutnya ini kita coba cek dulu ya, poinnya 100 muncul tidak ya. Sebentar, sama seperti ini ya. Dicek saja poinnya 100. Nah, ini poinnya 100 ya, udah muncul ya. Nah, oke, ini berkurang 75. Berkurang lagi 25, maaf. Berkurang lagi di sini. Sudah berkurang lagi ya sampai 0. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita di sini ketika ngedrag ini, nah ini kan langsung muncul ya. Nah, ada kemungkinan ini tidak akan langsung muncul gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya itu setelah kita memberikan poin ya untuk dragging untuk towernya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sistem nyawa enemy. Nah, jadi enemy-nya itu dia mempunyai nyawanya berapa gitu ya, nanti akan menghilang ketika destroy, ketika collision dengan peluru gitu ya. Nah, di sini membuat sistem nyawa enemy. Nah, di sini ada buka layout object ya. Tambahkan objek tiled background dengan nama darah. Ya, di sini ada layout object. Ini atur resolusinya menjadi 1616 dan beri warna merah. Ini layout object itu ada di sini. Nah, ini diklik kanan, insert new object. Nah, di sini tadi tile atau apa ya? Tile background. Nah, ini tile background. Namanya itu di sini daerah seperti ini. Ini di insert. Nah, ini diklik aja. Nah, ini kasih warna saja di sini. Misalkan warna merah. Ya, daerah kan warna merah ya. Ini ukurannya dirubah jadi 16 kali 16. Jadi seperti ini ya. 16 kali 16. Kita coba cek saja, sesuaikan ya. Ini sudah sesuai ya. 16 kali 16 sesuai. Nah, ini kita tinggal di close kan aja. Jadi seperti ini. Oh, ini kegedean. Sebentar. Oh, ada benar. Oke. Nah, ini selanjutnya di bawah sini ya, atur hotspot objek darah menjadi center dan size-nya menjadi 50 kali 5. Ya, oke, kita coba cek ini ya. Size 50 kali 5. Di sini ya, size-nya 50,5. Nah, jadi seperti ini. Terus itu positionnya tadi ya, dia meminta positionnya hotspotnya jadi center. Hotspot ada di mana hotspotnya? Di sini ya. Ini jadikan center. Jadi seperti itu. Nah, jadi kayak gini ya. Ada 3, berarti ada 3 kotak seperti ini. Nah, oke, selanjutnya itu di sini masih pada objek darah. Tekan create dalam kolom kontainer dan pilih objek enemy. Oke, kita coba ya. Ini klik yang darah, tekan create. Nah, no container. Pilih yang enemy ini ya. Jadi nanti dia akan berada di atas enemy tersebut. Jadi akan objek darah ini akan berada selalu di atas objek enemy tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jadi kayak gitu ya. Jadi ditambahkan enemy. Ya, ini create, yang ini ya enemy. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini di bawah sini ya, masih pada objek darah, tambahkan behavior pin ya. Kita akan menambahkan behavior pin untuk yang objek darah. Oke, tambahkan behavior di sini pin. Nah, ini
pin ya, agar selalu berada di atas yang enemy gitu. Nah, dipinkan. Nah, selanjutnya itu ada apa lagi di sini? Buka image editor dari objek enemy, tambahkan image point dan letakkan di bagian atas dengan cara berikut ya. Nah, di sini kita coba cek ya hasilnya. Nah, ini ya. Jadi kita tambahkan image point 1 di enemy ya. Nah, nanti akan ada pinnya itu, dia darahnya tersebut di pin akan di atas ini ya. Oke. Nah, kita baca dulu di sini ya. Pilih objek tuh, set image point, quick assign top. Nah, ini klik kanan pada image point, klik kanan pada image point 1, apply to wall animation. Oke. Kita pilih yang enemy di sini. Ya, di sini kalian klik yang set origin and image point yang ini. Nah, di sini kan hanya ada satu ya. Ini kita tambahkan ya image point-nya. Nah, kita tambahkan image point-nya di sini ya, tambahkan. Ini image point 1. Nah, terus di sini setelah kita tambahkan image point 1, nah ini diletakkan di atas ya image point-nya. Di atas berarti ini di sini. Nah, sorry. Nah, di sini ya, di mana ini? Pokoknya di atas saja, di atas ini. Nah, oke. Setelah kita letakkan di image point-nya di atas ini, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan pada modul konsep tower defense ini, terdapat 4 jenis enemy yang akan digunakan di sini. Di sini belum apply to wall animation ya. Ini apply to wall animation. Oke, kita klik kanan pada image point-nya. Di sini apply to wall animation ya. Biar ada di image point ini, biar ada di semua animation-nya gitu ya. Gitu ya. Nah, oke, sudah ya. Jadi jangan lupa ketika selesai dimasukkan image point 1, ini diklik kanan apply to wall animation. Jadi ada di semua enemy ya yang ada di sini. Ini 1, 2, nah ini juga ada ya. 3, ini juga ada, 4, ini juga ada. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini selanjutnya setelah kita memasukkan untuk yang apa namanya? Image point-nya. Nah, selanjutnya itu di bawah sini ya, enemy pertama yang mudah dilenyapkan setiap tambahkan tembakan dari tower mengurangi 10 darah yang dimilikinya. Kecepatan enemy ini normal. Kecepatannya normal. Jadi semakin tinggi tingkatan enemy-nya, maka semakin tinggi juga kecepatannya gitu ya. Nah, enemy kedua yang paling mudah dihancurkan ya, setiap tembakan dari tower mengurangi 12 darah yang dimilikinya, kecepatan enemy ini sangat cepat. Nah, terus di sini yang ketiga ini yang cukup sulit untuk diberantas ya. Setiap tembakan dari tower mengurangi 8 darah yang dimilikinya. Kecepatan enemy ini cukup cepat. Dan ini yang paling terakhir ini biasa bosnya gitu ya. Ini kecepatan enemy-nya ini sangat-sangat cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya ditembak itu hanya mengurangi darahnya itu hanya 2 gitu ya. Nah, di sini buka kembali event games ya. Nah, tambahkan event baru pada grup enemy dengan kondisi berikut ya. Oke, kita buka yang event gamesnya di sini. Nah, ini udah ya berarti ya. Ini udah. Kita buka event gamesnya yang ini. Nah, ini kita buka yang enemy ya. Nah, kondisi dengan kondisi berikut, enemy on crit. Yang mana ini drag towernya kita inikan dulu ya, kita minimize dulu. Enemy belum ada ya, berarti di sini klik kanan add sub event, ini add sub event di enemy-nya ya. Terus di sini on crit, pilih enemy on crit. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ya enemy-nya. Jadi di apa namanya, di grup yang atas ini kalian klik kanan di add sub event on crit seperti ini ya. Enemy on crit. Nah, oke. Terus di sini di bawah sini enemy, lalu tambahkan action enemy set frame ya. Choose
0,0000001111 sama 33. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini seperti ini ya. Sama ya. Di sini di 18, kalau saya di 19 ya. Tidak apa-apa lah. Oke. Di sini tinggal kalian addiction aja. Di addiction, enemy, set animation. Pilih enemy, set animation. Nah, di sini frame to choose. Sebentar. Enemy, set animation frame. Sebentar. Oh, set frame, bukan set animation, maaf. Set frame. Nah, ini set frame. Nah, ini di sini dimasukkan aja ya. Untuk yang ini choose-nya gitu ya. 0000 111 222. Ini 0 000 111 222 sama 33. Jadi kayak gini ya. 000 11 122 233. Tidak. Sorry, ini pakai kurung buka, kurung tutup. Dan ini apa ya? Sebentar, saya coba cek dulu. Set frame. Oh, ada choose-nya, maaf. Choose. Nah, ini ya. Choose 0000 111 222 33. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya, di bawah sini ya, di bawah sini ini kelebihan di mana ya, sebentar. Ini nggak apa-apa ya, nanti coba dicek hasilnya aja. Ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kondisi. 1 2 3 4 5 6. Oh, di saya ada collision peluru destroy. Benar. Pathfinding arrive enemy destroy. Oh, di sini ada on crit tower. Ada on crit tower. Nanti kita cek dulu aja ya, on crit tower ini munculnya di mana gitu ya. Nah, ini ada on crit tower, tapi di sini on crit tower nggak ada ya. Nah, ini malah masuk ke sini. Nanti saya coba cek dulu ya. Di sini ada on crit tower di enemy ya. Sepertinya ini memang nggak ada gitu. Tapi nanti kita coba cek dulu aja. Apa ini masuk ke tower di atas? On crit tower sebentar. Di bawah sini ada nggak on crit tower? Nah, kayaknya di bawah sini ya. Kayaknya ini untuk di bawah sini, untuk on crit tower ini. Nanti kita coba cek ya positioningnya. Oke. Nah, ini sudah seperti ini ya. Enemy on crit, enemy ya, di sini choose seperti ini. Masih pada event nomor 18, tambahkan sub event dengan kondisi. Nah, ini kondisinya itu enemy animation frame 0. Ya, tambahkan sub eventnya di sini, di enemy yang on crit ini. Klik kanan, add sub event. Ya, di sini pilih enemy, set frame, compare frame. Nah, compare frame di sini equal to 0 ya. Jadi itu equal to 0. Seperti ini sub eventnya. Selanjutnya di actionnya enemy set darah 10, enemy set speed 80. Nah, di sini add action, enemy set value ya, ini ya. Set value berarti value-nya darah 10. Enemy itu ketika muncul itu akan dikasih darah 10. Nah, terus di sini tadi enemy set speed 80. Ya, pilih enemy set speed itu set value ya. Set speed di sini 80.
gitu ya. Nah, jadi ini udah dimasukkan untuk enemy-nya ketika crit ada muncul enemy gitu ya. Nanti akan darahnya itu akan muncul 10 dan ketika ditembak, nah nanti enemy tersebut akan destroy gitu ya. Oke. Selanjutnya itu di bawah sini lakukan langkah yang sama seperti nomor 6 dan sesuaikan seperti gambar berikut ini. Kita coba cek. Oh, ini. Ada banyak ya untuk animation frame-nya. Karena kan ada beberapa frame apa namanya? Animation enemy-nya ya, ada 1 2 3 4 gitu ya. Ada 4 enemy. Nah, ini tinggal ditambahin lagi aja. Oke. Ini tinggal diduplikasi aja, tekan kontrol, tarik ke bawah, tekan kontrol, tarik ke bawah, tekan kontrol, tarik ke bawah gitu ya. Jadi biar cepat. Nah, ini kalau copy paste pun kayaknya bisa kalian. Nah, ini klik 2 kali, ininya nomornya 1. Bawahnya di sini enemy yang ke ininya 2. Enemy berikutnya ini adalah 3. Seperti ini. 0, 1, 2, 3. Nah, speednya ini berbeda-beda. Untuk enemy yang kedua itu 12, 120 ya. Darahnya ini kasih 12. Ini 120 ya speednya. Disesuaikan aja dengan yang di modul. Terus di bawah sini darahnya itu 8, 90 ya speednya. Darahnya 8. Di sini speednya 90. Gitu ya. Oke, 8, 90. Terus di sini darahnya 2, ininya speednya 60, paling cepat ya. Ini darahnya 2, speednya di sini 60. Oke, selesai ya. Nah, ini selanjutnya itu berikutnya di sini tambahkan blank sub event pada event nomor 18, lalu tambahkan action berikut. Oke, di mana ini blank? Oh, ini. Ya, di sini ya, ditambahkan sub eventnya. Oke, klik kanan di sini. Add blank sub event yang ini ya. Add blank sub event ya, di sini di enemy on crit-nya ini ya. Terus ditambahkan actionnya enemy set pet pending maximum speed to set speed. Set pet pending ya. Enemy set pet pending. Add action, pilih enemy set pet pending. Set pet pending. Mana ini? Sorry. Coba cek. Enemy set max speed ya, set max speed yang ini. Nah, pet pending ini berarti max speednya di sini self.speed. Kita tuliskan di sini self.speed. Nah, ini. Oke. Terus di bawahnya sini ada action lagi. Di sini set darah, pilih darah, set position to another object, enemy image point 1. Di sini darah, set di sini pilih darah, set position another object. Nah, ini berada di atas enemy, terus image point-nya itu 1. Image point-nya ini 1 ya. Ini di-down-kan aja. Nah, terus di bawahnya sini ada action. Lagi berikutnya adalah pilih darah, pin to object, enemy, mode position and angel. Darah, pin to object. Di sini to objectnya berarti enemy, modenya position to angel ya, ini ya, ini di down kan. Pin berarti di enemy, position to angel. Oke. Nah, sudah ya, sudah selesai. Ini sudah sama seperti yang ini. Nah, terus tambahkan action baru pada event nomor 17. Nah, event nomor 17 ini enemy on collision with peluru.
Enemy on collision with peluru. Oh, ini. Enemy on collision with peluru. Nah, di sini kan ada pelurunya destroy ya. Kalau sebelumnya pelurunya destroy, nah ini akan berkurang darahnya ya. Sini tambahkan lagi addiction. Nah, di sini pilih darah. Nah, darahnya itu akan kita set width-nya. Set width-nya. Ini set width darahnya itu akan berkurang. Set.width enemy.darah. Set.width. Terus di sini enemy.darah. Jadi kayak gini ya. Ini down kan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya itu tambahkan sub event baru pada grup enemy dengan kondisi darah compare with ya. Darah compare with comparison kurang dari sama dengan with 0. Oke, ini ditambah sub eventnya di bawah sini ya. Oke, berarti ini kita minimize dulu. Kita tambahkan sub event di sini. Klik kanan, add sub event seperti ini. Ini berarti pilih darah. Oke, pilih darah itu tadi apa kondisinya? Darah with kurang dari set value-nya ya. Di sini compare instant variable. Di sini pilih, bisa dipilih ya. Sebentar. Darah terus apa? Darah compare with. Ada compare with compare with ini, compare with equal to di sini kurang dari sama dengan ya. Tadi itu kurang dari sama dengan, nah ini ya, kurang dari sama dengan 0 atau berapa ya? Kurang dari sama dengan 0. Ya ini compare with ya, kurang dari sama dengan 0. Addiction ya di sini. Nah, ini nanti enemy-nya akan darahnya akan dimusnahkan dan enemy-nya pun dimusnahkan gitu ya. Nah, akan mendapatkan poinnya itu berapa? Nah, poinnya 5 di sini. Oke, di sini darah destroy ini ya. Addiction darah destroy, terus addiction lagi di sini system add to point ya, berarti system add to point di sini 5. Seperti itu ya, add to point 5, terus di sini di bawah sini text point set text to point. Jadi akan merubah text point-nya ini ya. Set text di sini point ini and point kayak gini ya, di down kan. Oke, sudah selesai ya untuk menambahkan darah di enemy-nya, dan nanti ini untuk enemy-nya ini nanti akan hilang ya. Oke, kita coba cek ya. Coba cek di salah. Di sini. Ini kita masih punya poin 100 ya. Oke, kita coba tuh ini seperti ini ya. Tuh lihat. Berkurang ya ininya ya. Tuh, hilang enemy-nya. Jadi ini wow. Nah, gitu ya. Jadi akan bertambah, kalau hilang bertambah poinnya 5. Enemy-nya hilang, bertambah poinnya 5. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini tinggal dikeluarin aja.
Wah, nggak bisa. Ya, ada flashnya tadi ya. Jadi ada flashnya kalau misalkan memang nggak bisa, nanti di sini akan muncul flash tersebut. Nah, gitu ya. Oke, sama ya, hampir sama kayak Plan vs Zombie, cuman ini bukan zombie, ini enemy seperti ini ya. Ini terserah kalian nanti mau diekspor seperti apa. Nah, ini belum selesai ya. Tapi di sini saya akhiri sampai ke modul yang ini saja. Nanti selanjutnya ini ada membuat sistem leveling web, jadi ada levelnya gitu ya. Beberapa tingkatannya, nanti enemy-nya itu munculnya apa namanya? Semakin semakin banyak yang berada di sini, mungkin semakin banyak enemy-nya yang nanti akan muncul, bahkan mungkin nanti akan yang dimunculkan untuk enemy yang lebih cepat kecepatannya gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.